sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati guru kita Haji Haris Nasution, Bapak Haji Mulyadi selaku DKM dan juga orang tua kita, hadirin sekalian jamaah Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita melaksanakan pembukaan pengajian rutin kita, pengajian malam Senin. Udah masuk bulan Dzulqa'dah, ya mudah-mudahan ini masih ada momentum, masih ada waktu untuk kita saling menghalalkan atau saling memaafkan. Saya udah maafin bapak-bapak yang gak datang ke rumah, yang gak pada ikut ke rumah saya, karena saya juga nggak datang ke rumah Ustaz Haris, jadi saya minta maaf Ustaz. Mudah-mudahan puasa Ramadan kemarin yang sudah kita laksanakan dan segenap ibadahnya Allah terima sebagai amal ibadah di sisi Allah, dan juga mudah-mudahan Allah terus membimbing kita untuk bisa istiqomah melakukan ibadah-ibadah, istiqomah ngaji, dan istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Hadirin sekalian, agama itu dibagi menjadi dua. Agama itu ada yang disebut dengan amal, ada yang disebut dengan ahwal. Kadangkala agama ini juga disebut sebagai akhlak. Jadi akhlak ya agama, karena Rasulullah menyebutkan innamal bu'itsu liyutammima makarimal akhlak. Maksudnya adalah untuk menyempurnakan agama yang benar, agama yang mulia. Artinya agama di sini akhlak. Nah, akhlak ini namanya agama Islam maksudnya. Akhlak ini dibagi menjadi dua, ada amal, ada ahwal. Amal adalah amalan-amalan, perbuatan-perbuatan zahir, perbuatan-perbuatan lahiriah kita. Kita datang ke masjid, ada kotak amal, kita masukin. Kira-kira yang merah apa yang biru yang kita masukin? Iya, kalau contoh aja merah. Nanti kalau itu udah nyata-nyatanya abu-abu yang masukin. Ini namanya amal, masukin kotak amal itu namanya amal. Sholat kita bentuknya kelihatan, ngaji kita bentuknya kelihatan, namanya amal, perbuatan-perbuatan zahir. Nah, satu lagi ada yang namanya ahwal. Ahwal ini perbuatan-perbuatan hati, perbuatan-perbuatan batin yang masukin kotak amal. Ini yang dipilih yang merah, masukkan proklamator yang masukin, yang merah dimasukin. Ini ada ikhlasnya, ada grundelnya. Nah, itu namanya ahwal. Yang ikhlas berarti ahwalnya ahwal bagus. Ahwalnya keadaan hatinya adalah keadaan hati yang bagus. Nah, dua ini dipadukan, saudara. Dua ini harus dipadukan, antara amal dengan ahwal. Ini harus sama-sama kita laksanakan, karena dalam ibadah zahir atau perbuatan zahir yang tadi disebut sebagai amal, jamak dari amalan-amalan, ada perintah-perintah, sholat, zakat, puasa, perintah-perintah. Ada juga larangan-larangan. Larangan-larangan kayak jauhi zina, jauhi minuman keras, larangan-larangan. Itu perintah-perintah larangan untuk amalan zahir. Begitu juga amalan batin. Amalan batin juga ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Ahwal ada perintah-perintah seperti perintah ikhlas, perintah husnuzon kepada Allah, perintah untuk tawakal. Itu hati semua, urusannya hati. Ada juga larangan-larangan dalam ahwal seperti larangan ujub,
takabur, ria, ini semua larangan-larangan. Nah, dua ini dipadukan namanya akhlak. Kadangkala namanya agama atau Islam itu sendiri. Hadirin sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum amwalakum. Sesungguhnya Allah membagi akhlak kalian, akhlak kita atau agama kita ini sama seperti Allah membagi rizki kepada kita. Kita mendapatkan rizki dari Allah, ini sudah Allah bagi dan sudah Allah tetapkan. Qasama di sini fi'ilnya fi'il madhi, ini sudah Allah tetapkan. Rizki kita ya emang sebulannya cuma 1 M ya, lebih sebulannya 1 M. Itu punya orang semua, cuma punya karyawan 1 M semuanya. Ya mau kerjanya ditambah ya tetap segitu aja udah, tetap segitu aja, karena sudah Allah tetapkan seperti itu. Allah bagi-bagi seperti itu. Ada yang 1 M, ada yang 500 juta, ada yang 20 juta, ada yang cuma 200.000. Ya udah segitu-gitu aja. Allah membagikan dunia atau membagikan harta kepada kita, ini sudah Allah bagi-bagikan dan sudah ada ketetapan di sana. Sebagaimana juga Allah membagikan agama. Artinya agama juga begitu. Agama yang tadi isinya amal dan ahwal, yang isinya sholat kita, puasa kita, atau ikhlas kita, atau ridho kita, ini udah Allah bagi, Nah, yang paling beruntung kata Rasulullah disebutkan bahwa kalau dunia atau harta itu bisa Allah berikan kepada siapa saja. Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbuhu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia, memberikan harta kepada orang yang Allah cintai dan orang yang tidak Allah cintai. Allah yang Allah benci juga Allah kasih dunia. Tetapi wa innallaha la yu'tid dina illa liman ahabbah. Allah tidak memberikan agama kecuali untuk orang yang Allah cintai. Yang diberikan dunia ini boleh orang yang Allah cintai. Siapa yang diberikan dunia? Orang yang Allah cintai, contohnya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu dunianya banyak. Kaya Nabi Sulaiman, saudara. Sayyidina Utsman, kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf, itu kaya. Allah berikan pada orang-orang yang Allah cintai. Jadi yang benar-benar kaya, orang muslim, orang beriman, ini benar-benar kaya, ini ada. Tapi jangan lupa juga ada orang-orang yang kufur kepada Allah, ada orang-orang yang gak punya iman, tapi ini Allah berikan dunia juga. Firaun contohnya, Haman, itu Allah kasih dunia saja. Artinya di sini dunia Allah berikan kepada siapa saja. Dunia bisa Allah berikan kepada orang yang iman kepada Allah, dan juga Allah berikan kepada orang yang tidak iman. Tetapi wa innallaha la yu'tid dina illa liman ahabbah. Allah tidak memberikan agama kecuali untuk orang yang Allah cintai. Orang yang Allah cintai, orang-orang yang sudah Allah tetapkan dari orang tua muslim, orang tua muslimah, artinya Islamnya Islam warisan, itu termasuk orang-orang yang Allah cintai kayak kita di sini. Amin. Kenapa? Karena udah Allah bagi itu begitu. Udah Allah tetapkan bahwa kita jadi keturunan orang Islam, orang tua kita Islam warisan. Nah, selain itu nanti harus juga kita berupaya, bukan cuma sekedar Islamnya Islam warisan, tapi kita harus menambah yakin dengan cara ngaji, tambah yakin dengan cara memperbanyak amal-amal, baik amal zahir maupun amal batin tadi. Ya ngajinya, sholatnya, amal batinnya ya ditambah lagi, ikhlasnya tambah lagi, ridhonya, tawakal, sabarnya tambah. Nah, terus ditambah. Walaupun ini warisan, tapi tetap harus diupayakan ke depannya. Ini harus kita upayakan. Nah, saudara sekalian, kalau agama cuma Allah berikan hanya kepada orang yang Allah cintai, tapi dunia boleh siapa aja Allah kasih. Orang yang ingkar Allah kasih, orang yang iman Allah kasih dunia. Ini menunjukkan bahwa dunia ini memang di sisi Allah nggak ada apa-apanya. Justru yang paling banyak dunianya itu nanti hisabnya paling lama. Nabi Sulaiman itu masuk surga kira-kira? Nabi Sulaiman, Bapak? Pastilah Nabi masuk surga.
cuma masuk surganya paling lama. Diaudit dulu orang hartanya banyak. Auditnya bukan BPK, bukan OJK, sana mah malaikat yang audit. Paling lama masuknya Nabi Sulaiman. Begitu juga sama sahabat Abdurrahman bin Auf, kaya. Tapi Rasulullah sebutkan Abdurrahman bin Auf ini masuk surga ya turun jannah habwan, termasuk 10 orang yang dijanjikan atau dijamin surga oleh Rasulullah. Tapi masuk surganya merangkang, artinya susah. Susah kenapa? Dihisap dulu karena hartanya banyak. Nah, mendingan masuk surga lama, kaya di dunia, apa mendingan langsung masuk surga kira-kira Pak? Kalau saya mendingan kaya tapi masuk surga cepat, nggak pakai dihisap. Nah, kembali pada pembahasan yang tadi sudah saya sebutkan, artinya alhamdulillah dengan nikmat Allah, dengan karunia Allah, Allah pilihkan kepada kita untuk kita, yaitu sebagai orang-orang yang mendapatkan jatah agama Islam. Alhamdulillah kita Allah pilihkan sebagai orang-orang yang dibimbing untuk memantapkan kembali amalan-amalan kita, baik amalan zahir maupun amalan batin. Artinya agama ini sudah Allah berikan kepada kita dan kita dibimbing untuk bisa menyempurnakan amalan zahir kita dengan amalan batin sekaligus. Ini kita sempurnakan. Ini alhamdulillah pilihan-pilihan semua yang ada di sini. Ini adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang memang sudah Allah bagikan jatah agama, Allah bagikan satu ketentuan bahwa kita menjadi orang-orang yang berislam. Lah terus gimana Ustaz? Jatahnya gedean mana? Agama saya sama agama tangga saya misalnya. Lah tergantung. Sama kayak rizki Pak. Rizki itu Allah bagi udah. Bagaimana kita nampaninnya? Rizki itu kayak hujan. Kalau hujan turun, ini kita taruh ember depan rumah. Embernya ya ember bak itu yang gede. Kan lumayan banyak tuh masuknya. Dibanding yang kita taruh depan rumah gelas. Kira-kira yang masuk banyakkan gelas apa yang banyakkan ember Pak? Ember. Yang penting begitu ada hujan, tadangin aja, tampanin aja, tadangin aja. Nah, sedangkan gelas ya karena memang cuma segitu-gitu doang, lubangnya makin dikit dapatnya. Maka tadangin aja sebesar-besarnya. Maka kemungkinan dapat bagian dari Allah, bagian rezekinya makin banyak. Kalau kita pakai ember, usaha juga begitu. Kaitannya dengan agama juga demikian. Agama kita bagaimana? Agama kita yang isinya itu amalan batin seperti ikhlas, tawakal, dan amalan zahir sholat, dengan agama tetangga saya ini bagusan mana? Tergantung kita lebih sering mana belajarnya. Kalau kita lebih sering kumpul majelis, lebih sering kumpul pengajian-pengajian, insya Allah itu kayak orang yang nadangin hujan pakai ember. Amin apa? Karena makin banyak siraman-siraman rohaninya, makin banyak dapat nasihat-nasihat dari Ustaz Aris, dari guru-guru. Karena nadanginnya pakai tempat yang gede. Malam Senin yang ngaji, malam Selasa ngaji lagi, kan makin banyak yang masuk itu. Maka makin insya Allah agamanya ini makin baik juga. Agamanya baik yang amalan batin maupun amalan zahir insya Allah makin banyak. Nah kalau ngajinya ya cuma setahun 2 kali, pembukaan sama penutupan doang. Yaitu kayak orang nadangin bukan pakai gelas, pakai botol kan lubangnya cuma segitu tuh. Ada nggak yang masuk? Ada, cuma dikit yang masuk. Jadi agamanya gimana? Agamanya dikit. Artinya ya sholatnya orang ngaji setahun 2 kali, ya sholatnya setahun 2 kali paling. Idul Fitri sama Idul Adha doang. Kira-kira begitu. Kira-kira perbandingan bagaimana Allah membagikan rezeki, maka kita harus siap-siap nadanginnya dengan memperbanyak usaha kita. Artinya tidak perlu ngoyo juga karena udah ada jatahnya, tapi kita tetap harus melakukan ikhtiar. Demikian juga untuk agama, untuk memperbaiki amalan batin kita yang kadang disebut sebagai akhlak, amalan batin maupun amalan zahir. Ini kita perbanyak juga, kita nadangin agama Allah. Bagaimana nadaginnya? Dengan banyak-banyak mendengarkan pengajian. Alhamdulillah pada malam hari ini pengajian rutin malam Senin ini udah dibuka. Nanti malam Kamis itu ya, Rahman ya.
malam Kamis datang lagi ke sono. Makin banyak kita datang ke majelis taklim, berarti makin gede tadangan ember agama kita, supaya makin banyak amalan-amalan, baik amalan zahir maupun amalan batin yang kita sempurnakan nanti. Mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi saya mohon maaf apabila dalam pertemuan-pertemuan kita sebelum puasa dan sebelum Idul Fitri ada kesalahan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.